Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah itu tertulis kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tahun gajah. Ini bukan berarti ketika peristiwa tentara Abrahah itu Nabi Muhammad lahir, tidak. Tapi peristiwa yang bersejarah pada tahun itu adalah tentara Abrahah dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya di dalam tafsir Sawi di situ diungkapkan ba'da khamsina yaum, setelah 50 hari kejadian tentara Abrahah menghancurkan Ka'bah, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya tentara Abrahah ketika ingin menghancurkan Ka'bah itu diabadikan di dalam Al-Qur'an pada surah Fil. Atau kalau kita merujuk ke dalam tafsir lain, ada nama lain daripada surah Al-Fil adalah surah Alam Tara. Jadi kalau namanya nanti ada surah Alam Tara, itulah surah Al-Fil. Jadi dalam satu riwayat itu gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu ada 12 gajah. Dalam satu riwayat lagi 18 gajah. Dalam satu riwayat lagi alfu fil, 1000 gajah. Kenapa riwayat ini bisa berbeda? Bisa saja riwayat yang pertama, tatkala seseorang yang diperintahkan oleh Abdul Muttalib untuk melihat pasukan musuh, ketika mereka lihat baru sampai gajahnya cuma 12 gajah. Riwayat kedua, ketika sampai 18 gajah, itu dilihat lagi oleh orang yang kedua, dia berkesimpulan gajahnya ada 18. Ketika disuruh kepada Abdul Muttalib, ya, jadi disuruh kepada Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa disuruh kepada Abdullah? Karena dijawab oleh Abdul Muttalib, huwa afrasul Arab, yang pandai menaiki kuda dan lari dari musuh ketika dikejar adalah Abdullah. Jadi makanya Abdullah disuruh oleh Abdul Muttalib untuk memantau berapa jumlah musuh. Kita biasanya kalau kita lihat Umar ramai dah lagu apa dumro meribe, padahal waktu di Keran enggak sampai 1.500 orang. Badumro jutaan, waktu ada kira hana jutaan. Ya, jadi riwayat ini dengan riwayat yang berbeda, 3 riwayat yang berbeda. Sekarang masalahnya di Arab itu tidak ada gajah. Ini gajah dari mana ini? Tidak ada gajah di Arab. Di Arab itu yang ada cuma onta dan keledai, Pak. Gajah itu dari mana sebenarnya? Abrahah itu siapa sebenarnya? Ya, ini, Pak. Jadi makanya Abrahah itu bukan orang Arab. Abrahah adalah orang Afrika, orang Habasyi, Ethiopia. Jadi Raja Najasyi dia mengambil Abrahah, diletakkan di Yaman untuk menjadi amir atau raja. Ya, ini, Pak. Jadi dia bukan orang Arab. Nama aslinya pun bukan Abrahah. Jadi kalau kita merujuk di dalam tafsir Sawi, di situ disebutkan Abrahah nama aslinya adalah Al-Ashram. Ketika kecilnya dia dipukul oleh orang tuanya bihirbah, fasyaqqa anfahu wajabinahu. Jadi dipukul dengan ada besi kecil,
dipukul di mukanya, akhirnya kena hidungnya terbelah menjadi dua, kena jabirnya, jidatnya, maka dipanggil dengan Abrahah, Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dan mustahil kalau gajah itu berasal dari Yaman. Dari Yaman tidak mungkin gajah menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Sekarang kita ingin lihat gajah ini dari mana sebenarnya. Kok banyak sekali gajahnya? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Abraha itu atau Al-Ashram, dia adalah orang Habasyi, Pak. Jadi Habasyi itu walaupun dia berada di benua Afrika, Pak. Habasyi itu itulah Ethiopia, Pak. Mesir, Sudan, Ethiopia. Ketiga negara ini berada di samping Sungai Nil dan berada di samping Laut Merah. Jadi kalau seandainya dari Mesir mau pergi ke Madinah, itu harus melalui Laut Merah dulu. Jadi artinya yang membelah dua benua ini adalah Laut Merah. Jadi makanya kalau kita mau dari Ethiopia menuju ke Mekah, itu perjalanannya kira-kira 1 jam. 1 jam itu lumayan juga kalau dengan pesawat. Dari No ke Diu Padang lewat Becune, 1 jam. Jadi artinya ini pasukan bergajah ini bukan naik pesawat. Hana pesawat ya pesawat gajah dalam pesawat ini, Pak. Mereka semua jalan kaki menuju Mekah Al-Mukarramah. Jadi setelah diletakkan di situ Abraha untuk menjadi raja di Yaman. Jadi Yaman itu dekat dengan Saudi, Pak. Ya, jadi Yaman, Saudi, di situ Mekah Mukarramah, kemudian Madinah. Perjalanan dari Yaman menuju Mekah itu 12.000 km. Dari sini hampir ke Padang lah, Pak. Perjalanan dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Jadi ketika Abraha itu diletakkan di Yaman, apa kata Abraha? Untuk memuliakan Raja Najasyi, Abraha mengatakan, akan saya bangun sebuah tempat ibadah, Al-Ma'bad. Tempat ibadah ini tidak pernah dibangun oleh raja-raja yang lain. Kemudian Raja Najasyi senangnya luar biasa. Apa kata Abraha? Tapi saya tidak berhenti sampai di situ saja. Saya akan membawa orang-orang Arab yang berada di Mekah, mereka untuk tawaf di Quraisy. Jadi Quraisy namanya. Sekarang kalau kita pergi ke Yaman, Quraisy itu masih ada, Pak. Ada Quraisy. Tapi baunya luar biasa. Kenapa? Setiap orang yang mengunjungi tempat itu mengencingi tempat itu. Ketika Abraham mengatakan seperti itu, rupanya ada keturunan Quraisy yang mereka berada di Yaman. Jadi keturunan dari Kananah, Malik bin Kananah, kakek Nabi yang ke-14. Dari Malik bin Kananah inilah lahirnya orang-orang Quraisy. Jadi kakek Nabi itu Fihir, Malik, Kananah, Khuza'ah. Jadi dari Malik bin Kananah lahirlah orang-orang suku Quraisy. Di antara salah satu suku Quraisy ini, ketika mereka mendengar Abraham mengatakan akan saya bawa orang Arab untuk menuju ke Yaman supaya mereka tawaf di Yaman, akhirnya mereka marah. Malam-malamnya mereka mendatangi Quraisy dan mengencingi dan buang hajat di situ. Keesokan harinya dilihat oleh Raja Abraham, man fa'ala hadza, sama seperti kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Man fa'ala hadza, dijawab oleh orang saksi-saksi itu, al-Arab, orang-orang Arab. Ketika itu Abraham minta bantuan kepada Najasyi untuk mengirim gajah dari Afrika. Jadi gajahnya bukan dari Yaman. Mereka ketika berangkat pun bukan dari Yaman, dari Habasyi, dari Ethiopia, langsung berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya jumlah gajahnya bervariasi, Pak. Ada satu riwayat mengatakan 12 ekor gajah, satu riwayat mengatakan 18 ekor gajah, satu riwayat itu mengatakan 1000 gajah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya orang Arab memang nggak pernah lihat gajah. Orang Arab hentai kali gajah, Pak. Makanya ketika melihat gajah mereka takutnya luar biasa. Jumlah pasukan Abraha yang dibawa oleh Abraha waktu itu 60.000 orang, kan cukup banyak. Sudah jumlahnya 60.000 orang, gajahnya juga 1000, kan luar biasa itu, Pak. Membuat orang Arab itu takut. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya permulaan ayatnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kalimat ini sebuah gaya bahasa. Kalau kita melihat ke dalam tafsir dalam sebuah kitab itu namanya Balaghatul Quran, Pak. Ini kalimat present. Apakah kamu tidak melihat ya Muhammad? Ini kalimat present ini, Pak. Kalau kita lihat secara logika, tidak mungkin Nabi Muhammad melihat kejadian itu, Pak. Kenapa? 50 hari setelah itu baru lahir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mungkin melihat itu, Pak. Tidak mungkin melihat kejadian Ashabul Fil, tidak mungkin.
Maka makna present di sini di dalam kitab Balaghatul Quran, present itu maknanya past tense, Pak. Mudhari' di sini maknanya madhi, Pak. Artinya apa? Kamu sudah tahu kejadian ini ya Muhammad. Melalui sejarah-sejarah, melalui kakek kamu yang menceritakan kepadamu, melalui Al-Quran yang sudah memberitahukan kepadamu, kamu sudah tahu kejadiannya ya Muhammad. Jadi makna alam tara ini maknanya apa? Qad alimta ya Muhammad ashabal fil. Kamu sudah tahu cerita ashabul fil. Sekarang tolong ceritakan kepada umatmu ya Muhammad. Ya, Pak. Jadi makanya sebagian kita nanti akan berpikir begini, ayat ini kan untuk Nabi Muhammad ini, Pak. Alam tara, tidakkah kau melihat ya Muhammad? Kan untuk Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Kan ayat itu untuk Nabi Muhammad. Dijawab oleh Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsir beliau, Pak. Kullu khitabin lin nabi, khitab li ummatihi. Setiap dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialog itu juga berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Allah ingin mengatakan begini, sehebat apapun seorang itu, ketika ingin memudaratkan orang lain tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ashabul fil, Pak. Mereka sudah merancang sedemikian rupa untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka sudah merancang sedemikian rupa menghancurkan Ka'bah dengan mendatangkan gajah yang banyak sekali, Pak. Tapi Allah katakan tidak bisa. Artinya kalau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan oleh Allah. Jadi makanya Allah katakan di dalam ayat ini, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sia-sia saja yang mereka lakukan, Pak. Kenapa sia-sia? Tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi tarmihim itu, saya pernah ketemu dengan seseorang, saya tanya nama bapak siapa, Pak? Dia jawab dengan tarmihim nanlun. Dari mana nanron tarmihim? Di dalam surah Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Kenapa tidak bapak panjangkan saja? Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, jadi kata dia nama itu nama Al-Quran. Betul, Pak, nama Al-Quran. Tarmihim itu burung-burung ababil melempar orang-orang ini dengan hijaratin min sijil. Ya. Sekarang burung ababil itu apa sebenarnya? Burung ababil, Pak. Seperti kita mendengar begini, Pak. Nabi Adam makan buah khuldi. Buah khuldinya apa, Pak? Coba kita datang ke Arab, urung-urung Arab memang dengar buah khuldi, Pak. Coba pesan sama orang Arab, "Hai, munyo nejak wajib tu buah khuldi sekilo apa?" Urung-urung yang terima yang pesannya memang buah khuldi le. Jangankan kita, urung-urung Arab memang, Pak. Nah, buah khuldi tengku sekilo, setengah kilo je nejuk cik. Ana bupu setengah kilo je cik nejuk. Rupanya buah khuldi itu di dalam tafsir Baydawi itu ada 3 kemungkinan, Pak. Yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam, buah khuldi itu kemungkinan yang pertama adalah buah anggur. Anggur, Pak. Itu dinamakan khuldi, Pak. Atau yang kedua kurma. Ya, Pak. Yang ketiga gandum. Jadi 3 ini kemungkinan yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi beda pikir khuldi, kipan buah khuldi ini, kipan buah khuldi. Bagaimana tayran ababil? Burung ababil itu bagaimana? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Tayrun bainas sama'i wal ard. Burung yang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, ta'ash'asha wa tafarraha. Tiba-tiba dia itu beranak banyak terus. Dari mana datangnya? Wallahu a'lam bisawab, kata Ibnu Abbas, Pak. Jadi Ibnu Abbas mengatakan tayran ababil, burung tiba-tiba muncul bainas sama'i wal ard. Ta'ash'asha wa tafarraha. Tiba-tiba dia beranak dan banyak sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam tafsir At-Tabari, Pak. Apa kata Imam At-Tabari? Ini burung ini, kata beliau, lahu kharatim ka kharatimut tayr. Dia punya mulut seperti mulut paruhnya burungnya, nih, Pak. Seperti paruhnya burung. Kemudian lahu akafun, dia punya kaki ka akafil kilab, seperti kaki anjing. Ya, ini sudah 2, nih, Pak. Seperti kaki anjing. Tafsir yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Tayrun khudrun minal bahri. Sebuah burung warnanya hijau, tiba-tiba dia muncul dari lautan, Pak. Ya, jadi muncul dari lautan. Jadi makanya Mekah itu kan dekat dengan laut, Pak. Jadi yang di samping-samping itu semua dekat dengan laut, Pak. Laut mana? Laut Merah. Burung itu tiba-tiba muncul dari Laut Merah. Laha ru'usun ka ru'usis siba. Dia punya kepala seperti kepala burung pemangsa. Ya, burung pemangsa itulah seperti burung elang, Pak. Kemudian di situ disebutkan terakhirnya oleh Imam Ibnu Katsir, burung itu tidak pernah dilihat lagi. Sebelumnya orang Arab belum pernah melihat, dan setelahnya itu juga tidak pernah melihat burung itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi artinya kita kita press saja karena ini bukan kajian tafsir, ya.
Jadi mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, persiapannya sudah luar biasa, Pak. Mereka mempersiapkan diri, mereka berangkat dari Habasyi, mereka berangkat dari Ethiopia, mereka ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian pasukannya juga luar biasa, tetapi ketika sampai di sana, semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun kering yang sudah dimakan oleh ulat. Makanya kalau daun-daun sudah dimakan oleh ulat, ketika datang angin diterbangkan begitu saja. Jadi makanya Allah menginginkan kita begini, kalau ada masalah melaporlah kepada Allah, ada masalah besar lapor kepada Allah, ada masalah kecil melapor kepada Allah, ada seseorang ingin menyakiti kita, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu tidak akan bisa terjadi kata Allah sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ibnu Abbas, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau ada satu kampung ingin memudaratkan kamu, kata Rasulullah, mereka tidak bisa memudaratkanmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu penduduk kampung ingin memberikan manfaat kepadamu, ni pegah liur kampung tenang mentang roh rezeki kakak mau tanggung rezeki, enggak ada masalah. Baik ni kerja hana masalah, rezeki sudah kami tanggung, sudah kampung tanggung untuk kamu. Kalau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hana puyak preh rezekinya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Artinya kejadian ini, setiap kejadian yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad maunya apa? Faksusil qasas. Wahai Muhammad, ceritakanlah cerita-cerita orang-orang dulu ya Muhammad kepada umatmu. Nanti jangan sampai mereka berdalih ketika hari kiamat, saya tidak tahu apa-apa ya Allah. Hana lon tepu ya Allah. Saya tidak tahu kalau orang bohong itu begini. Saya tidak tahu kalau orang mengurangi timbangan ini akan engkau berikan azab seperti ini. Saya tidak tahu kalau kami buat begini nanti akan hasil begini, Pak. Jadi makanya Rasulullah SAW pada suatu hari sedang duduk-duduk. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Pak. Jadi ketika sedang duduk-duduk Rasulullah tertawa sendiri, Pak. Ditanya oleh sahabat, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, kamu tahu kenapa saya ketawa sendiri? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dijawab oleh Rasulullah, saya tertawa, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat itu manusia berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia berdebat dengan Allah, Pak. Dia berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di dalam kitab Sirajul Talibin, Pak. Bisa kita lihat di dalam tafsir Sawi, Pak. Bagaimana seorang itu ketika dia berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada ketika seorang dibangkitkan oleh Allah, apa kata Allah? Wahai hambaku, coba lihat amal ibadah yang kau lakukan ini, catatan-catatan amal ibadah. Jika lihat catatan ibadah yang kau lakukan, lihat ini catatan maksiat yang sudah kau buat. Apa kata hamba tadi? Hoknya ya Allah, hok. Hana betul yang hok. Mana ada benar catatan ini? Satu pun tidak benar. Dia sudah mulai berdebat dengan Allah, Pak. Kemudian Allah katakan, kalau engkau tidak percaya, bagaimana dengan kiraman katibin? Dua malaikat yang terus mencatatmu. Ya, lebih-lebih dua malaikatnya, kata orang terima. Dia tidak senang sama saya itu dua malaikat itu. Ketika saya buat kebaikan tidak dia catat. Ketika saya buat kejahatan habis semua dia catat. Ya, sudah dua dia berdebat dengan Allah. Kemudian yang ketiga Allah katakan, bagaimana yang sesuatu yang berada di Lauhul Mahfud? Takdir saya di Lauhul Mahfud tentang keberadaanmu, rezekimu, kematianmu, sorga, neraka. Wah, lebih-lebih lagi. Itu sudah zalim ya Allah. Engkau sudah menetapkan sesuatu sebelum orang melakukan kegiatan itu ya Allah. Engkau sudah menetapkan di Lauhul Mahfud si fulan masuk surga, masuk neraka, padahal dia belum berbuat sesuatu ya Allah. Itu lebih zalim lagi ya Allah. Kemudian ketika itu Allah mengatakan, sekarang kamu percaya kepada siapa kamu? Kamu tidak percaya kepada tiga ini, tidak percaya. Malaikat hanan patihle, Lauhul Mahfud tidak percaya. Kepada catatan amal dan catatan kejahatanmu engkau tidak percaya. Siapa yang kau percayai? Apa kata pemuda ini? Saya percaya kepada diri saya sendiri ya Allah. Ketika itu Allah mengatakan kepada seluruh tubuhnya, intiqi, sekarang kalian ngomong. Makanya di dalam sebuah riwayat, Pak, awalu azmin, daging yang pertama ngomong di depan Allah Subhanahu wa taala, fakhidhur rajulil yusra, kaki paha sebelah kiri, itu yang duluan ngomong pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ngomong, saya sudah berbuat ini ya Allah, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini ya Allah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, maka mari kita mengambil iktibar dari surah Al-Fil. Artinya apa? Kalau kita ini diancam oleh orang lain, diinikan oleh orang lain, itu tidak akan terjadi sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua itu cukup Allah yang mengatur, Pak. Rezeki itu cukup Allah yang memberikan, Pak. Semua itu mudarat Allah yang berikan semuanya. Kita cuma minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti doa Abdul Muttalib ketika Ka'bah ingin dihancurkan. Apa kata Abdul Muttalib kepada Abrahah?
kami tidak mau urusan dengan Ka'bah itu. Ka'bah itu punya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian berurusan dengan kami apa? Ternak kami sudah kalian ambil. Kembalikan semua ternak kami. Maka Abraha tertawa waktu itu. Kenapa ternak kalian banding-bandingkan dengan Ka'bah? Apakah kalian tidak takut sebentar lagi Ka'bah akan saya hancurkan? Kalau ternak ini tidak ada harganya, sekarang ambil semua ternak kalian. Mereka semua naik ke atas bukit. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ka'bah ini milikmu ya Allah, yang menjaga juga engkau ya Allah. Sekarang lindungi Ka'bah ini ya Allah. Kami tidak ada urusan dengan Ka'bah itu ya Allah. Ya, jadi makanya ketika saya heran juga kenapa di semua tafsir itu diungkapkan begini. Gajah yang berada di pertama itu, itulah sebenarnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Satu gajah sebenarnya. Gajahnya luar biasa, tetapi namanya Mahmud. Saya tidak tahu dari mana nama itu. Di dalam semua tafsir disebutkan namanya Mahmud. Dalam tafsir, kecuali tafsir Jalalain, Pak. Tafsir Jalalain tidak pernah menyebutkan nama gajah itu, Pak. Tapi dalam tafsir lain disebutkan wasumiya bi Mahmud. Nama gajah itu adalah Mahmud. Gajah yang lain kerjanya untuk apa? Ada ribuan gajah di belakang untuk apa? Untuk menakut-nakuti saja, Pak. Ya, menakut-nakuti saja. Jadi maka mereka itu dilempar dengan tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, dengan batu dari sijil, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, sijil itu adalah matbukhun min nari jahannam. Batu yang sudah dibakar dalam neraka jahanam. Di dalam tafsir Sawi diungkapkan, batu ini pernah juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pembangkang Nabi Lut alaihissalam. Ketika itu kampung Sadum itu diangkat oleh Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin." Luar biasa kamu Jibril, kamu sanggup mengangkat kampung Sadum. Jadi kampung Sadum itu di Yordan, Pak. Diangkat kampung Sadum itu dzil arsy makin, seakan-akan hampir sampai ke aras, kemudian dibalik oleh malaikat Jibril, dihantam ke bawah, Pak. Ketika itu baru diturunkan batu sijil. Artinya apa? Batu sijil itu di dalam Al-Qur'an 2 kali diturunkan oleh Allah. Yang pertama pembangkang Nabi Lut alaihissalam, yang kedua kepada ashabul fil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa mengambil iktibar. Artinya kita bisa mengambil pelajaran. Jadi ayat ini bukan untuk Nabi Muhammad saja, Pak. Jadi berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan jemaah sekalian.